Halo semua, hari ini kita kembali lagi belajar mengenai kehendak Tuhan. Dan khususnya hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai di mana posisinya kita di dalam kehendak Tuhan yang begitu besar. Ini konklusinya di depan. Kita hanya ada dua pilihan. Either kita bersama-sama ada di sisinya Tuhan, atau kita ini di luar pihaknya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abram disebut sahabat Allah, garis bawah kata sahabat Allah. Lukas 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dari sini itu cukup jelas kelihatan kalau firman Tuhan itu ngomong, either kamu ada di sisinya Tuhan, kalau kamu nggak di sisinya Tuhan, kamu mencerai beraikan. Dan di firman Tuhan yang lain itu disebutkan apa? Jangan jadi sahabat dunia ini, kamu jadilah sahabat Allah. Jangan jadi sahabat dunia ini. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadi musuh Tuhan. Either kamu ada di pihaknya Tuhan atau kamu di luar pihaknya Tuhan. There's no in between. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. There's no in between. Bahkan di firman Tuhan lain mengatakan demikian. Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kapan-kapan kita akan bahas detail mengenai ayat ini ya. Tapi untuk hari ini jelas kalau Tuhan itu nggak pingin orang-orang itu nanggung dalam ikut Tuhan. Either you are following Christ all the way, atau kamu sama sekali nggak ikut Yesus. Ada arti lain dari ayat firman Tuhan ini di Wahyu, aku tahu. Tetapi interpretasi ini cukup ditopang dengan firman Tuhan yang kita baca sebelum-sebelumnya. Kamu harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kamu nggak bersama dengan Tuhan, kamu akan mencerai beraikan. Kamu jangan bersahabat dengan dunia. Jangan bilang dirimu ini, kamu ini cinta Tuhan, tapi kamu tuh jadi sahabatnya dunia. It cannot work like that. Ini implikasi yang aku bisa bagikan buat teman-teman. Either way, kita ini kalau di sisinya Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak bersama-sama dengan Tuhan, kita mencerai beraikan, kita ini bersahabat dengan dunia, seperti kata firman, ini implikasinya. Kita tetap akan menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan atas dunia. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan selama kita hidup, kita nggak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan terjadi, kehendak Tuhan terlaksana. Nggak bisa. Yosua 21 ayat 45 ngomong begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Jadi semua dipenuhi. Teman-teman tahu ya ceritanya di Alkitab, di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu tegar tengkuknya gimana. Komplain itu lebih dari sekali. Menyembah berhala itu lebih dari sekali. Tapi firman Tuhan di Yosua in particular ngomong tidak ada satupun yang dijanjikan Tuhan, yang sudah Tuhan ingin lakukan, tidak ada yang tidak terjadi. Semua tergenapi. Meskipun tingkah lakunya orang Israel kayak gitu, Musa juga bikin banyak salah, and yet semua tergenapi. Ini mendukung apa yang aku sampaikan implikasinya buat kita. Either kita ini taat sama Tuhan, either kita nggak taat sama Tuhan. Hey, kalau Tuhan pingin melakukan sesuatu, itu akan terjadi. Bedanya di mana? Kita akan belajar habis ini. Karena ada perbedaan antara orang yang taat dengan orang yang nggak taat. Orang yang ada di sisinya Tuhan dan orang yang di luar pihaknya Tuhan. Itu ada perbedaan. Meskipun sama-sama menggenapi quote-unquote firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi apa yang kita terima di sisi yang berbeda akan mendapatkan reward yang berbeda. Kita coba lihat. Bagaimana kalau misalnya kita ini taat sama Tuhan? Kita akan menjadi alat Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi. 2 Timotius 2:21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Implikasinya jelas buat kita. Kalau orang-orang itu mempersiapkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk nurut apa kata firman Tuhan, orang tersebut dikatakan di firman Tuhan ini apa? Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kayak disiapkan sama Tuhan gitu loh. Akan dipakai untuk perkara-perkara yang mulia, pekerjaan yang mulia. Kayak ada something special yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang mau taat, yang mempersiapkan hidupnya. Ada perbedaan. Yang kedua, orang-orang yang taat, kalau kita berada di pihak Tuhan, kita akan diberkati. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yakobus
1 ayat 22 sampai 25 cukup panjang ya. Tetapi intisarinya apa? Intisarinya Yakobus mengingatkan kalau kamu cuma dengar saja itu kamu nggak berbahagia. Tapi yang berbahagia apa? Kamu mendengar dan kamu sungguh-sungguh melakukannya. Jadi bukan dengar dan lupa. It's quite different actually. Jadi intisarinya dari ayat yang kita baca ini apa? You are blessed. Kalau kamu melakukan firman, you are blessed. Kamu akan berbahagia. Kenapa? Kamu ikut firman, kamu berbahagia. Kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan maybe. Dan yang ketiga, bukan cuma kita yang diberkati, tetapi orang-orang lain pun akan menerima berkat itu dan mereka punya kesempatan lebih baik untuk berjumpa dengan karya Tuhan. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Jadi ini ada Abraham, tapi juga ada kisah lain itu di Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu ngomong tentang soal ibunya Tuhan Yesus. Sama-sama diberkati. Actually ini adalah paralel sebenarnya. Abraham dan Maria ibu Yesus itu seperti paralel. Oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapatkan berkat. Janjinya Abraham itu lanjut sampai ke Maria. Karena Abraham taat, ada bangsa Israel. Dan meskipun bobrok ya kelakuannya Israel, turun sampai zamannya Maria ibu Yesus, karena dia mau taat, dia berikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus ke dunia. Semua bangsa di bumi diberkati sampai hari ini. That's it. Implikasinya buat kita. Kalau kita mau taat sama Tuhan, orang lain itu punya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sesimpel itu aja. Jadi semakin kita taat, semakin banyak orang boleh mengenal Yesus. Nah sekarang bagaimana untuk orang-orang yang gak taat sama Tuhan? Orang yang memilih untuk aku gak mau ada di sisinya Tuhan. Aku mau hidup menentang apa yang Tuhan ingin kerjakan. Ini akan terjadi. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Di sini secara singkat digambarkan kalau neraka atau api kekal itu disediakan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. It's not for humans exactly, tapi karena kita ini ngikut nyantol ada di pihaknya mereka, kita pun akan mengalami apa yang sama dengan iblis alami itu. Karena kehendak Tuhan yang sejati itu bukan untuk kita ini ada di sana, tapi ada bersama-sama dengan Tuhan memerintah, sama seperti yang video sebelumnya yang pertama. Tuhan ini bersama-sama dengan kita, memerintah, dan hidup damai selamanya bersama dengan Tuhan. Bukan neraka. Tapi contoh lain selain neraka, ini ada beberapa contoh. Saul contohnya, dia memberontak terhadap Tuhan dan kerajaannya diambil daripadanya. 1 Samuel 13-14 ini teguran Samuel kepada Saul. Dikatakan perbuatan itu bodoh, nggak ngikuti perintah Tuhan. Dan ini menarik, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Jadi bukan sebentar doang, selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Waduh, aslinya awal itu pingin selama-lamanya kerajaan itu kekal, tetaplah. Tetapi karena nggak taat, kerajaannya nggak tetap sekarang. Tuhan telah pilih orang yang lain. Dikatakan di ayat bawahnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Simple, karena dia nggak taat. Saul nggak terima apa yang harusnya dia terima, yang sudah Tuhan sediakan buat dia. Dia gagal menerima, karena dia tidak mau taat. Dia memilih untuk nggak ada di sisinya Tuhan. Dia mau kerjakan apa yang dia mau sendiri. Contoh lain, Kejadian 25, 29-34. Kita nggak akan baca sampai gimana, karena ini panjang. Tapi intinya ini Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Di ayat 29-34 ini kita bisa lihat kalau Esau itu memandang rendah hak kesulungan yang sudah dia terima dari Tuhan sebagai orang yang lahir pertama daripada Yakub. Dan di ayat 36-40 si Esau protes. Dia meminta berkatnya itu kepada bapaknya Ishak. Tapi Ishak bilang, loh berkatmu itu sudah diambil basically sama Yakub ademu. Aku gak ada berkat lain untuk aku kasih kepada kamu. Jadi harusnya itu berkat yang Esau terima. Dia gak terima apa? Dia merendahkan itu. Dan dia kasih cuma-cuma dengan semangkuk sup kacang merah. Kasih ke adiknya. Adiknya terima. Dia gak terima. Ini contoh jelas kalau hey, kita ini bisa kehilangan apa yang baik yang seharusnya menjadi bagian kita
kita kehilangan itu. Kenapa? Karena kita memilih nggak ada di sisinya Tuhan. So in other words, kalau kita memilih untuk tidak taat, kita memilih ada di luar Tuhan, kita melawan Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, kita akan miss. Konsekuensi berikutnya, kematian. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Simple, upah dosa ialah maut. Kamu nggak taat sama Tuhan, kamu milih untuk tidak percaya Yesus, bertobat dari dosa kamu sungguh-sungguh, menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Upah dosa ialah maut. Kita akan membayar dosa-dosa kita lewat maut. Karena itu adalah hukuman yang sepatutnya kita terima sebagai orang berdosa. Dan itu normal. Itu termasuk kehendak Tuhan, by the way. Konsekuensi ini termasuk kehendak Tuhan. Kita akan binasa. Tetapi bukan itu kehendak Tuhan yang sejati. Tuhan pengen kita bertobat dari dosa kita, percaya Yesus agar kita ini tidak binasa. Seperti kata firman Tuhan di Yohanes 3:16. Agar kita ini nggak binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan lebih. Tapi kalaupun nggak mau, hey, kalau kamu bersikeras berada di sisi yang melawan Tuhan, nggak percaya Yesus, kematian itulah tetap bagian hidupnya kita. Tetap menjadi kehendak Tuhan. Maybe not the best, tapi itu yang kita pilih. Berikutnya, Tuhan akan bangkit melawan kita. Bahasa lain adalah kita simply nggak akan hoki. Kita nggak akan beruntung. 1 Samuel 12 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ini adalah peringatan Samuel kepada bangsa Israel waktu itu ketika mereka pengen angkat raja menggantikan Tuhan sebagai the sole ruler of the nation. Mereka milih jadi seperti bangsa lain dengan punya raja. Dan FYI, ini beneran terjadi. Kalau bangsa Israel itu beneran Tuhan melawan bangsa Israel itu sendiri, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan dan diangkut ke pembuangan. Tuhan beneran bangkit melawan bangsa pilihannya sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak taat sama Tuhan, beserta dengan raja-rajanya of course. Implikasi buat kita, hey, meskipun ini adalah sejarah perjanjian lama, tapi it doesn't mean it cannot happen again. Karena ini adalah cara Tuhan memperlakukan umatnya. Akan ada disiplin, aku percaya itu. Tapi kalau sampai Tuhan bangkit melawan kita, aku nggak mau bayangkan. Tapi hari ini, pastikan kita ada di pihaknya Tuhan agar ini tidak terjadi. Last but not least, rencana Tuhan nggak akan gagal. Tapi kita akan tetap menderita kerugian. Roma 11 ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia ini, dapatkah penerimaan mereka, bangsa Israel maksudnya, mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. Ini jadi suatu gambaran Paulus deskripsikan di dalam kitab Roma kalau orang Israel aja nolak Mesiasnya mereka yang sudah ditunggu-tunggu, itu aja mendatangkan kehidupan loh bagi dunia. Rugi nggak mereka menolak Yesus? Rugi. Tetapi itu pun tetap mendatangkan kebaikan bagi banyak orang di luar sana yang nggak kenal Yesus. Imagine kalau mereka taat, mereka terima, akan lebih luar biasa lagi. Itu loh implikasi maksudnya itu. Hari ini kalau kita memilih nggak taat, kita nggak mau ikut Yesus. Rugi. Tapi rencana Tuhan overall nggak akan gagal. Kita yang rugi. Pertanyaannya, kalau kita punya logika ya, kita punya akal sehat, kita nggak mau rugi dong. Obviously, aku nggak mau rugi. Karena itu aku memilih ikut Yesus. Seharusnya dengan setiap kita pun bisa berpandangan dengan akal sehat kita. Aku nggak mau rugi. Aku memilih nggak taat hari ini, aku rugi. Rencana Tuhan nggak akan gagal, tapi aku yang rugi. Think about it. Jadi ini adalah konklusi dari sesi hari ini. 1, mungkin kita ini bisa memilih untuk nggak taat sama Tuhan, melawan Tuhan, apa yang pengen Tuhan kerjakan, kita tentang habis-habisan. Tapi kita nggak akan pernah bisa lari dari the sovereign will of God, atau kehendak Tuhan yang berdaulat. Kita nggak bisa lari kematian, neraka itu akan menjadi bagiannya kita kalau kita di luar Yesus. Itu udah pasti. So no matter what you do, kehendak Tuhan akan terjadi. Oh, and FYI, meskipun kita ini masuk neraka loh ya, itu masih masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan loh. Karena itu masih termasuk dalam the big picture of God's will. Ada surga, ada neraka. Orang yang percaya Yesus, mereka akan bertemu Yesus di surga. Orang yang nggak percaya Yesus, di luar Yesus, mereka akan masuk neraka. That's still the will of God. By the way, it's not the best for you and me. Kalau orang yang masuk neraka, it's not the best for us. Kita akan menderita kerugian. Tapi that's still the will of God regardless. Keadilan Tuhan itu berfungsi di situ. So make sure kita nggak menuju ke sana. Make sure that. Dan implikasi yang terakhir buat kita, yang luar biasa.
Meskipun orang di dunia ini berusaha menghancurkan hidupnya kita, dirugikan luar biasa kita, it doesn't matter. Karena Tuhan itu bisa memutar balik keadaan kita. Artinya apa? Meskipun rencana jahatnya orang terhadap kita itu terjadi, rencana jahatnya iblis itu terjadi atas kita, dirugikan luar biasa, kita diperlakukan gak adil, dan sejenisnya itu bukan game over buat kita. Kenapa? Ujung-ujung kalaupun amit-amit kita sampai mati karena rencana jahatnya orang-orang itu berhasil, kita dibunuh atau karena itu kita meninggal prematur, mati lebih awal. Kalaupun itu terjadi, kalau kita di dalam Tuhan, Firman bilang itu keuntungan buat kita, mati itu keuntungan. Seharusnya kalau kita sadar semua ini, nothing should bring us down for a very long time. Seharusnya nggak ada. Kenapa? Karena dalam hidup kita tahu Tuhan menyertai kita. Kalaupun kita mati, Tuhan menantikan kita. So, what is there to lose? Basically nothing. Kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, wajarlah kalau kita khawatir. Apakah kita di dalam kehendak Tuhan yang sejati, yaitu agar kita ini ditemukan di dalam Yesus, atau kita di luar rencana dan kehendak Tuhan? Kita memilih nggak percaya Yesus, kita hidup dalam dosanya kita, nggak mau bertobat, nggak mau serahkan hidup kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Itu pilihan kita. Tetapi yang pasti ada perbedaan antara orang yang ikut Yesus dan orang yang nggak ikut Yesus. Orang yang di dalam Yesus dan orang yang di luar Yesus, ada perbedaan. I hope we learn something from here. Think about apa yang kita pelajari hari ini. Sampai ketemu dalam sesi pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.